Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti KSN tingkat kota kabupaten tahun 2021 yang sebentar lagi, minggu depan akan diadakan minggu depan. Ini topik terakhir kita, paket yang ketujuh yaitu fluida. Part 1 sudah, sekarang ke part 2. Jadi kalau di part 1 itu kita bercerita menentukan bagaimana menentukan fluida itu pada soal dimensi, dan berikutnya bagaimana aplikasi tekanan hidrostatik yang menghasilkan gaya hidrostatik memberikan percepatan, ya, percepatan A. Kemudian alat yang digunakannya itu yang kita sebut dengan akselerometer. Nah, di part 2 ini kita akan menggabung antara bagaimana menentukan osilasi dengan gaya pemuli yang berasal dari gaya apung atau berat cair, ya. Masih tekanan hidrostatik juga. Ya, karena gaya ke atas itu sebenarnya juga tekanan hidrostatik. Ini soal yang keempat. Ditinjau tabung cairan yang berbentuk U. Jadi ini nggak ada, gambar ini nggak ada, ya. Ini nggak ada soalnya. Jadi ditinjau cairan yang berbentuk U, tabung cairan berbentuk U, ya, Anda sudah tahu. Jadi seperti ini tabung cairannya, berbentuk U. Panjang cairan sama dengan D. Nah, Anda tahu kalau sebuah tabung kita masukkan cairan, maka permukaannya pasti sama tinggi. Ya, permukaannya pasti sama tinggi. Ya, kalau kita masukkan cairan, permukaannya pasti sama tinggi. Ya, dalam keadaan diam, ya. Jika cairan diberi simpangan sedikit, jadi Anda tekan gitu, ya, entah mungkin dengan pengisap atau apa, tapi pengisapnya bebas bergerak, Anda tekan, ya. Jadi di sini saja dikerjakannya, ya. Nah, seperti ini, ya. Anda tekan ke bawah. Yang tadinya begini kan, kemudian Anda tekan sedikit ke bawah, ya, diperbesar sedikit nggak apa-apa. Anda tekan ke bawah X, ya. Maka cairan di sini akan naik. Ini anggaplah luas tabungnya sama, ya. Ini akan naik X kan. Gitu. Sehingga kalau kita tarik garis yang seimbang di sini, ya. Maksudnya ditarik garis yang ini sudah nggak ada kan, pindah ke sini kan. Sekarang cairannya begini kan. Ini cairan semula begini kan. Ya, cairan semula kan begini. Ya. Tapi karena ini ditekan ke bawah, maka akan ada cairan nambah di sini. Ya. Jadi X itu adalah simpangan. Ya, seperti ini. Anda tekan, Anda tahan dulu cairan ini. Kemudian Anda lepaskan. Maka ini nanti cairan ini akan osilasi seperti ini, ya. Ini ke bawah. Ini nanti akan ke atas, turun. Ini turun, ini naik. Ini turun, ini naik, ya. Osilasi. Ya. Buktikan bahwa periode osilasi cairan adalah 2pi akar D per 2G. D itu panjang cairan. Jadi panjang cairan ini tadinya D. Ya, dari ujung sini ke ujung sini tuh panjang cairannya D. Oke, itu soalnya. Nah, kalau osilasi selalu kita kerjakan dengan cara seperti ini kan. Ya. Gerak harmonik sederhana ini kan. Selalu kita cari gaya pemuli. Ya, gaya pemuli, gaya apa yang menyebabkan dia pulih. Nah, resultan gaya yang menyebabkan dia pulih ini kita sebutlah sigma F. Kita cari mana. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ya, di sini, ya. Kalau Anda lihat di sini itu ditekan oleh atmosfer, ya, ya kan? Di sini juga ditekan oleh atmosfer. Jadi nggak ada gunanya tekanan atmosfer itu, ya kan? Nggak ada gunanya, ya. Jadi di sini ada P0, di sini juga ada P0. Kemudian di sini cairan kan di sini pasti ditekan kan, seperti tahu kan, ini dia di bawah pasti ditekan kan di sini. Nah, ini F-nya, ya. F di titik ini sebut aja F0. Ya, sebut aja F1 lah, ya. F1, jangan F0 nanti. Itu kalau kan tekanan udara.
F1. Ini cairannya di sini kan? Jadi sebetulnya kan ini ada F0, di sini ada ini F0, F1 ini sama dengan F0. Di sini ada dua kan? Satu F0, ini satu F0. Ya. Satu lagi di sini. Gitu. Satu lagi di sini. Ini yang kita sebut F2. Ya, taruhlah P2 ini ya. Ya, taruh di sini ini P2, ini P1 ya. Maka tekanan di sini, ini kan tekannya ke sini, diteruskan ke sini, di sana kan, diteruskan begini kan. Nah, diteruskan begini. Ya kan, diteruskan seperti ini. Ya, jadi ini tuh F2. Jadi ini ditekan dari bawah F2, ditekan dari bawah F1. Ya. Kalau ini kita ambil arah positif, ya, ini kita ambil arah positif. Positif ini. Maka ini negatif. Ya, yang ini. Nah, sekarang kalau Anda lihat, ya, pelan-pelan dulu. F1 itu sama dengan F0 ya. Ya, F0. Karena di sini tidak ada air kan. Ya, itu tekanan udara kali luas penampang. Anggap aja luas penampang ini tuh A. Kan gitu. Ya. Jadi ini arahnya ke sana plus, ini arahnya ke bawah min. Ya. P0 kali A. F2, kalau Anda lihat F2 ini adalah F0, ya, F0 ditambah, ya kan, F2 ini sama dengan F0 ditambah zat cair setinggi ini. Ya, ditambah zat cair setinggi 2X, ya. Zat cair punya berat ini kan, tekanan hidrostatik itu berat. Ya. Ditambah zat cair setinggi ini 2X, ya, setinggi 2X. Jadi sekarang kita cari gaya pemulihnya kan? Kita cari gaya pemulih. Ya, sigma F-nya apa yang menyebabkan gaya pemulih? Anda sudah tahu kalau ini nanti dilepas, kan begini kan posisinya. Kalau kita lepas apa yang terjadi? Ini akan naik kan? Ya, pertama kali dia akan naik. Kenapa? Karena F2 lebih besar dari F1. Karena sigma F itu adalah F2 kurang F1. Ya. Arah ke atas plus kan, sementara kan gitu. Jadi kalau kita hitung, F2 kita masukkan ini. F0 tambah M2X kali G. Ini gaya yang menekan 2 ya. Gaya yang menekan 2 kan. Ya, F2 ini. Yaitu F0 tambah berat zat cair setinggi ini. 2X. Dikurang F1. F1 di sini nggak ada zat cair, hanya ditekan oleh F0 kan. F0. Nah, sehingga F0-nya bisa kita coret. Nah, jadi kita dapatlah sigma F itu sama dengan M2X kali G. Inilah yang berfungsi sebagai gaya pemulih. Ya, inilah yang berfungsi sebagai gaya pemulih. Nah, ini yang kita samakan dengan gaya pemulih rumusnya. Jadi ini asal, ini rumus. Persis seperti gerak melingkar. Ya, kita gaya sentripetal kita cari asalnya, bisa dari gaya berat dengan gaya normal, gaya gesek dan sebagainya. Resultan tapi ya, dalam arah pusat. Ya, komponen gaya menuju ke pusat. Kalau ini komponen gaya yang memulihkan. Udah kita dapat asalnya. Rumusnya M omega kuadrat. Simpangannya X tadi kan? Ya, ini X. Boleh X, boleh Y sama aja ya, Fx. Kalau X ya X. Ya, ada yang bilang ini sumbu vertikal, saya kasih nama Y, nggak ada masalah. Oke, ini. Nah, ini yang kita samakan kan? Jadi dari sini kita samakan M. Kalau ini M cairan semua ya, M cairan semuanya. Ini kan yang diangkat cairan semuanya. Yang berayun, jadi ini nggak sama dengan M2X. Kalau M2X ini yang memulihkan, yang ini. Jadi M all omega kuadrat X harus sama dengan M2X kali G. Nah, gitu ya. Sekarang kita olah. Kita tahu kalau periode itu ada di omega kuadrat. Oke. Sekarang kita cari dulu apa hubungan antara M all dan M2X. Ya, M seluruhnya.
M seluruhnya berarti M seluruh cair ini kan. Kalau Anda lihat panjangnya D, luas penampang A, gitu. Jadi ini pasti rho kan? Rho cairan ya, rho cairan. Di sini nggak ada benda, rho cairan. Kali volume all, kan gini. Kalau M2X, rho cairan kali volume 2X saja. Ya. Kemudian kita lihat rho cairan, volume all. Volume all berarti volume seluruh cair ini. Panjangnya D, luas penampang A. D kali A. Kalau ini hanya 2X ini panjangnya. Luas penampangnya juga A. Jadi 2X kali A. Nah, seperti ini. Kalau sudah, maka kita masukkan ke bintang ini ya. Ini, bintang. Persamaan bintang ini. M all ini. Rho C dA. Kali omega kuadrat X. Sama dengan M2X ini. Rho C 2XA. Ya kan? Kali G. Ya. Kemudian kita coret yang sama. Rho cairan sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. X. Di sini ada X. A. Ya, di sini ada A. Coret. Nah. Jadi di sebelah kiri sisa D omega kuadrat. D omega kuadrat. Luas kanan sisa 2G. 2G. Jadi dari sini kita dapat omega sama dengan akar kanan bagi kiri. 2G per D. Maka periodenya adalah 2pi akar dibalik D per 2G. Ya, persis ya, terbukti. Terbukti. Ya. Jadi kita cari gaya pemulih. Gaya pemulih itu kan dia dalam arah ini. Ini ditekan oleh F2. Ya kan? Kan dia di sini. Di sini kan tekanan paling dalam kan. Jadi di sini tekannya kan F2 ini hasil dari F0 tambah ini. Ini kan sama di sini. Di sini jadi ini teruskan nih, F2. Di sini yang nekan cuma F0. Jadi selisih antara F2 dan F0 itulah yang berfungsi sebagai gaya pemulih. Ya, selisih antara F2 dan F0 ya. F1 dia. F1 sama dengan F0 kan. Ya, sehingga F0-nya bisa dicoret. Oke, itu nomor 4. Jadi saya mau bilang bahwa sebetulnya yang benar ini adalah tekanan hidrostatik ya. Makanya kebetulan di sini bengkok. Jadi kalau bengkok tekanan hidrostatik sama dengan berat cair. Ya. Jadi nggak ada masalah ya dengan berat cair. Tapi kalau dia miring, kita tidak boleh pakai massa, tapi pakai tekanan hidrostatik. Ya, jadi tinggi yang diperhitungkan hanya tinggi yang tegak lurus. Nah, di soal berikutnya, halaman 380 nomor 7, Supermaster KSN. Jadi ini tentukan periode osilasi raksa dengan massa M. Jadi massa seluruh raksa ini sudah diketahui. Ya, itu M. Yang dituangkan dalam sebuah tabung bengkok. Nah, tabungnya itu bengkok. Sehingga ini tuh membentuk sudut θ1 terhadap vertikal. Yang ini membentuk sudut θ2. θ1 nggak sama dengan θ2 di sini. Luas penampang tabung adalah S. Jadi luas penampang tabung. Ya. S. Jadi ini dianggap diketahui ya. Abaikan kekentalan raksa. Ya. Nah. Kita disuruh menentukan periode osilasi lagi kan. Kalau tadi sekarang tabungnya bengkok. Ya, sekali lagi kita gambar kan. Oke, kita gambar ya. Jadi pertama dia sama datar gini ya. Ya, ini ditekan P0, ini juga P0, seimbang. Makanya dia ini. Kalau tidak diganggu dia akan sama tinggi. Kemudian ini kita kasih simpangan kan. Nah, ya, simpangannya itu kalau kita ini X, miring begini kan. Nah, X. Jadi X itu simpangannya, miring kan. Kita hanya bisa mengukur miring. Nah, luas penampangnya sama, ini akan naik S. Ya, ini akan naik X. Sehingga kalau diukur dari sini, sama dengan tadi ya, kalau diukur dari sini itu 2X. Nah, gini ya.
Sekarang yang ini udara ya, ini ditekan P0 kan, ini P0 ya, tekannya begini ya. Ini yang kita sebut nanti akan menghasilkan F1 kan, F1 akan sama dengan P0, kita tegak lurus ya. Nah, yang di sini ini akan ada P0 ya. Setelah itu di sini juga ada tekanan hidrostatik setinggi, tapi tingginya harus tegak lurus. Ingat kemarin perjanjian kita, tingginya yang ini, ya. Tingginya yang ini. Ini tingginya ya. Taruhlah H. Ini tadi H2 lah ya. Di sini nanti ada H1 soalnya. H2. Ya. Ini akan ditekan apa di sini? Anda sudah tahu kan? Yaitu tekanan udara ditambah tekanan hidrostatik, ya kan? Ditambah tekanan hidrostatik. Setinggi H2. Begitu ya. Sehingga kalau kita masukkan nanti ini P0 ditambah tekanan hidrostatik setinggi H2. Ya, jadi oke, kalau kita tahu tekanan hidrostatik kan rho GH, hanya H2 yang vertikal, bukan yang miring. Kalau yang miring 2X. Ya, ini rho cairan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat gaya pemulihnya, tentu ini akan lebih besar kan? Ya, jadi seperti tadi, ini akan diteruskan ke sini. Nah, ini F2 kan? Kalau ini P0 kali A, ini nanti ini dikali A. Ya, di sini S, sorry, luas penampangnya S. Ya, S dia, luas penampangnya S. Ini adalah F2. Nah, jadi Anda lihat F2 akan tekan di sini. Ya, vertikal. Ya. Jadi gaya pemulihnya ya sigma F ini adalah F2 dikurang F1 kan? Ya. F2-nya adalah ini. P0 ditambah tekanan hidrostatik setinggi ini rho cairan GH2 kali S dikurangi F1 di sini hanya ditekan oleh udara, P0 kali S. P0 kali S. Maka kalau Anda lihat ini tetap hilang kan? Jadi hasilnya adalah rho C GH2S. Inilah resultan gaya sebagai pemulih ya, sebagai gaya pemulih. Sehingga Anda samakan dengan rumus. Ya, ini adalah asal, ini ada rumus. Konsep mencari periode itu seperti itu. Cari gaya pemulih, asalnya dari mana? Yang punya komponen gaya pemulih, samakan dengan rumus. M omega kuadrat, simpangannya tadi X. Ya, simpangan X. Oke? Selesai. Ya. Kalau M di sini M all ya. Oke, sekarang kita mulai hitung H2. Nggak tahu kan H2 harus dihitung. Ya, bagaimana ngitung H2? Ya, Anda lihat. Ini X ya. X. Jadi kalau saya keluarkan ini kan vertikalnya begini kan. Ini kan kalau vertikalnya begini. Nah, tinggi vertikal ini sama dengan tinggi vertikal di sini. Ini kalau saya buat, ini kan dia miring begini ya. Kalau kita besar, ini kita besarkan ya. Dia kan begini. Nah, kalau kita besarkan kan begini. Ya, ini X. Ini H1. Jadi ini tuh H1. Itu kan. Ini tegak lurus. Nah, sudut tetanya tadi kan ini. Ini. Nah, kalau kita tarik begini, sudut yang ini. Sudut itu sama dengan sudut ini. Theta 1 kan. Ya, ini H1, ini X. Ini H1, ini X. Anda lihat saat ini adalah sisi di dekat sudut. Jadi H1 itu akan sama dengan ini hipotenusa. Sama dengan X cos theta 1. Itu H1. Nah, H2 yang ini. Ini, ya. Ini yang H2. Ya. Kalau kita keluarkan kan sama juga ini, begini kan. Nah. Ya, kalau kita keluarkan kan ini X. Ya, ini X ini.
Ya, jadi ini jangan H2 lah, H ini. Ya, ini H aja, karena dia H saja. Di mana nanti H-nya itu sama dengan H1 tambah H2. Ya, H1 itu tinggi vertikal, yang ini dihitung dari X, H2 yang ini. Ya, ini H2. Sudutnya beda. Sudut ini berapa ini? Sudut ini berapa tadi? Theta 2. Ya, jadi ini theta 2. Jadi dari sini kita dapat sama H2 adalah X per cos theta 2. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan H1 adalah X kali cos H2 X cos theta 2 ya. X cos theta 2. Ya, jadi kalau kita masukkan di sini H1 adalah X cos theta 1. H2 adalah X cos theta 2. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita keluarkan X-nya, maka ini jadi cos theta 1 tambah cos theta 2. Sudah kita dapat ya. Ini bukan H2 ya, H. Iya, ini sudah dapat. S diketahui. Ya. Berarti M-nya sekarang, M all. Ya. Nah, di sini. M all adalah massa cairan, ya kan? Massa cairan kali, tapi diketahui ya. Tentukan periode oscilasi dengan massa M. Diketahui. M all itu diketahui sama dengan M. Ya, jadi jawabannya nggak usah. Jadi udah. Jadi sekarang kita samakan ya. Jadi M omega kuadrat X sama dengan ya rho cairan kali gravitasi kali H kali S. M omega kuadrat X sama dengan rho cairan, anggap aja rho ya, karena tidak ada rho benda. H, nah ini kita ganti hanya ini, ya dari sini. Hanya kita ganti X cos theta 1 tambah cos theta 2 kali S. X-nya bisa dicoret. Nah, seperti ini ya. Maka jawabannya adalah omega kuadrat ruas kanan rho G cos theta 1 tambah cos theta 2 S ini dibagi M. Oke, jadi omeganya ketemu ya. Akar rho G cos theta 1 tambah cos theta 2 S per M. Ini jawabannya. Tapi yang ditanya periode. Tinggal dibalik aja kan 2pi akar M per rho G cos theta 1 tambah cos theta 2. Seperti ini. Berikutnya nomor 6. Nah, kita gabung dengan gaya pegas. Kalau tadi kan hanya tekanan hidrostatik ya. Kalikan luas penampang. Nah, sekarang kita gabung lagi ada pegas. Nah, sehingga soalnya lebih kompleks lagi ya. Ini dapat dari referensi dan ada di dalam buku OSN Presindo ya. OSN Intersolusi Presindo ya. Ya, tidak ada di KSN sana. Di latihan mandiri, jadi tidak ada jawabannya. Ya, nomor 7. Jadi kalau saya bacakan soalnya seperti ini. Perhatikan sistem yang ditunjukkan pada gambar. Di dalam tabung berbentuk U berisi zat cair. Jadi ini berisi zat cair ya, dengan massa M. Jadi ini isinya semua zat cair. Ya. Ini isinya zat cair. Massanya M. Ya, M besar. Ya, huruf M besar. Pada ketinggian L. Ini sudah ada tulisannya ya, ketinggian L. Jadi yang diketahui itu ya kalau tidak ditanya itu yang diketahui kan. Jadi perhatikan yang diketahui itu M,
L, ya. Di atas tabung terdapat 2 pengisap. Ini ada 2 pengisap yang masanya dapat diabaikan. Jadi dia pasti akan menekan cairan, tapi masanya diabaikan, ya. Jadi dianggap aja nggak punya massa. Yang digantung pada utas pegas tetapan pegas K. Nah, ini ada tetapan pegas K. Nah, begini kan. Tentukan periode osilasi gerak sistem. Jadi tentukan periodenya. Ya, di situ ada kunci jawabnya ya. Oke, T sama dengan 2Pi akar ML per 2KL ditambah MG. Oke, seperti itu soalnya. Nah, seperti tadi, kita harus cari penyebabnya kan. Kita harus cari penyebab gaya pemulih kan. Asal gaya pemulih. Kita harus cari. Tentu kita kasih simpangan dulu. Ya, yang pertama kasih simpangan dulu ya. Jadi seandainya ini kita tekan. Ya, di sini ya. Ini kita tekan. Ya. Kita kasih simpangan Y. Ya, jadi Y itu sama dengan simpangan. Ya. Maka pegasnya kan tambah panjang ke sini kan ya. Pegasnya tambah panjang ke sini. Ini akan naik Y. Anggap luas penampangnya sama kan. Tadi ini seimbangnya sekarang gini. Nah, ini akan naik Y kan. Ini Y. Naiknya Y. Tapi ini jadi 2Y selisihnya. Ya, 2Y. Nah, begini. Nah, sekarang apa yang menekan ini? Kan itu yang penting kan? Apa yang menekan ini? Apa yang menekan ini? Kan gitu. Ini tentu pegasnya kan kita perpendek ke atas ya. Simpangannya kan ke atas nih, yang di sini. Maka gaya pegasnya akan ke bawah. Jadi ini akan ditekan oleh gaya pegas. Ya, kita ambil positifnya aja lah. K kali Y. Jadi kita analisa gaya lebih gampang ya. Nggak usah analisa percepatan. Fp. Nah, tapi di samping Fp juga ada zat cair setinggi ini. Ya kan? Ada zat cair setinggi ini. Ya, kalau Anda lihat ada zat cair setinggi ini. Ya. Jadi juga dia akan ditekan oleh F hidrostatik. Ya. Ke bawah juga F hidrostatiknya. Setinggi rho GH ya. Rho GH. Tapi karena ini tegak lurus, ini bisa kita samakan dengan massa. Ini bisa kita samakan dengan massa. Massa cairan setinggi 2Y ya. Kali gravitasi tentu ya, karena gaya. Jadi ini sama dengan massa setinggi 2Y. Oke? Ya. Nah, massa cairan ini kan L ini tadinya, L kan? Ini juga L kan? Berarti massa cairan ini massa setinggi 2L. Gitu ya, massa setinggi 2L ya. Ini nanti kan dimiliki juga oleh Y. Jadi percuma juga ini kan. Jadi ini. Jadi kalau nanti kita hitung M2Y, ini kalau kita nyatakan dalam M, jadi begini. Kalau tingginya 2L, massanya M. Kalau tinggi cairannya cuma 2Y, maka massanya adalah 2Y per 2L kali M. Nah, jadi ini nanti bisa duanya dicoret kan. Jadi ini bisa kita ganti Y per L Mg. Nah, inilah. Ini kan nanti dikali S kan, dikali luas penampang. Gitu. Ini semua itu sama dengan ini. Berat zat cair. Karena dia tegak lurus. Kalau yang miring nanti harus ada cos kan. Oke, sudah ya. Ini adalah FH. Tekanan hidrostatik. Anda lihat arahnya semua ke bawah kan? Fp ke bawah, FH ke bawah. Ini akan diteruskan ke sini kan? Ini adalah resultan kan? Resultan antara Fp, karena dua-duanya positif ke bawah kan? Fp ditambah tadi FH. Ya. Terus pegas ini bagaimana Anda lihat? Pegas ini kan diperpanjang ke bawah. Ya, diperpanjang ke bawah. Ya, diperpanjang ke bawah, maka ini akan menekan ke atas juga. Ya, kan diperpanjang dia. Diperpanjang Y ini ke bawah.
Pegas kalau dikasih ke bawah, pasti gaya pemulihnya akan ke atas. Ya, FP juga. Ya, di mana FP sama dengan KY. Kan itu gaya pegas kan? Tetapan pegas kali simpangan. Simpangannya kan Y. Jadi kalau Anda lihat, ini searah semua ini. Ini juga ke atas, bukan ke bawah ya. Ya, bukan ke bawah. Tekanan udara nggak perlu, karena tekanan udara ada di sini juga ada tekanan udara. Jadi hilang. Ya. Jadi sebetulnya kan di sini ada tekanan udara juga kan. Di sini ada F0, tapi di sini juga ada F0. Sehingga saling tabrakan kan, menghilangkan. Jadi saling menghilangkan F0 ini. Ya, saling menghilangkan. Oke, dengan demikian gaya pemulih adalah sigma F-nya adalah FP ditambah FH, itu berasal dari sini. Ditambah lagi FP. Ya, jadi bukan dikurangi, ditambah FP. Makanya kalau kita lepas, apa yang terjadi? Ini akan naik, ini turun. Ya, begini. Oke, inilah gaya pemulihnya. Jadi sama dengan 2FP ditambah FH. Inilah sigma F. Ya, terus Anda hitung kan? FP itu apa? K kali Y. FH itu apa? Ini udah kita hitung FH. Y per L mg. Nah, inilah sigma F. Kemudian kita samakan, ini asal dari gaya pemulih. Kita samakan dengan rumusnya. Gaya pemulih itu rumusnya adalah M omega kuadrat simpangan. Simpangannya Y ini ya. Y ini, simpangan. Nah, begini. Samakan. Jadi ini artinya M omega kuadrat Y sama dengan ini. Ini M besar ya. Ya, ini M besar sudah. Karena masanya kan, massa cairan semuanya kan M besar. Ya, massa cairan semua kan M besar. Jadi M omega kuadrat Y sama dengan ini. 2K Y ditambah Y per L mg. Nah, kalau Anda lihat Y-nya bisa dicoret. Ya, ini kalau saya keluarkan sama aja, saya coret aja udah. Jadi akhirnya kita dapat omega kuadrat. Kanan bagi kiri. Kanan ini adalah 2K ditambah mg per L. Ya. Sebelah kanan, sebelah kiri M. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya ini dengan L, ini jadi ML kan gini. Nah, L ke bawah. Ini 2KL. 2KL tambah mg. Nah. Ya, kalau Anda lihat jawabannya itu, ya betul, ML sudah. Betul. Ya. Jadi tinggal omega itu sama dengan akar 2KL tambah mg per ml. Kita cek jawaban ini sah apa enggak. Kita lihat yang diketahui M, betul. Ya, M diketahui betul. L diketahui betul. Gravitasi selalu dianggap diketahui. K diketahui. Ya, jawabannya sah. Dalam besaran yang diketahui. Kecuali G dianggap diketahui. Jadi tinggal periode adalah 2pi, ini dibalik. ML per 2KL tambah mg. Ya, inilah gabungan antara gaya tekanan oleh hidrostatik. Ya, gaya hidrostatik setinggi ini. Gaya hidrostatik setinggi ini, kalau dia vertikal sama dengan berat. Ya, kalau dia vertikal ya, ini karena dia vertikal. Kalau nggak vertikal nggak ya, harus kita cari ketinggian vertikalnya. Jadi kita harus samakan dengan rho GH, di mana H ini adalah ketinggian vertikal. Ingat, ini adalah ketinggian vertikal. Jadi kalau dia miring seperti ini, seperti tadi ini miring, nggak boleh kita pakai Y. Nah, ini X ini miring. Ya, ini X ini miring. Nah, kalau tekanan hidrostatik kita harus ini vertikalnya. Ini. Ya, makanya kita tambah tadi kan, ini H1, yang ini H1, yang ini H2. H1 dihitung dari sebelah kiri, X cos theta, H2 dihitung dari sebelah kanan. Ya beda ya. Nggak boleh kita samakan dengan berat. Kalau miring, harus pakai tekanan hidrostatik, di mana hanya H vertikal. Tapi kalau dia lurus, rho GH kali A ini sama dengan berat. Berat dari zat cair itu sendiri.
Oke. Sekarang bagaimana, ini adalah soal terakhir, ya. Jadi sudah selesai, mungkin besok kita review beberapa soal, review untuk mengingatkan ulang, misalnya pada gerak parabola, mungkin kita ambil aja dari OSK 2020 yang paling baru, gerak parabola, kemudian nanti ada gerak melingkar, gerak melingkar, gerak melingkar, nah itu kita ambil reviewnya dari OSK 2020, kemudian ada impuls dan tumbukan, ya. Tapi tumbukannya hanya tumbukan linear. Mudah-mudahan kita bisa bahas 3 soal itu sebagai review pada hari Sabtu. Kalau bisa kita tambah lagi, ya. Tapi sementara mungkin 3 soal itu dulu, ya. Diambilkan dari OSK 2020. Walaupun mungkin Anda sudah pelajari, tapi tidak apa-apa. Saya mengulanginya dengan menanamkan paham konsep dasarnya, ya. Seperti ini. Kalau kita ditanya gerak harmonik sederhana ngitung periode, konsep dasar kita itu mudah. Yang pertama, cari gaya-gaya yang mempunyai komponen untuk memulihkan gerak benda. Ya, sigma resultan, tidak mesti 1 gaya, bisa 2 gaya, bisa 3 gaya. Ya, kemudian hati-hati arah positif negatifnya. Ya, jadi pertama kasih dulu simpangan benda itu, kasih simpangan sedikit, gangguan, kemudian apa yang terjadi. Ya, kemudian samakan gaya pemulih itu dengan rumusnya, yaitu M omega kuadrat Y. Maka omega bisa dihitung. Nah, sekarang soal terakhir kita gabungkan antara gaya apung, kemudian ada katrol. Ya, biasanya kan hanya 2 benda, tidak ada zat cair. Sekarang kita kasih zat cair seperti ini. Ya, saya ambil juga dari referensi. Pertimbangkan sistem dalam gambar. Rasio massa benda 1 terhadap massa 2. Jadi rasio massa 1 terhadap massa 2 itu adalah N. Ya, jadi yang diketahui rasionya ini. Tapi anggap aja M1 juga diketahui, M2 diketahui. Nggak ada masalah, ya. Nanti kita lihat. Benda 2 bentuknya silinder, memiliki tinggi H. Jadi ini, sorry ini H ini bukan ini. H itu yang ini. Nah, jadi benda 2 kalau Anda perhatikan, benda 2 itu kan begini. Nah, ini tinggi seluruhnya, ini H. Dia berbentuk silinder. Nah, jadi luas penampangnya itu A. Seperti itu ya. Benda 2 ini. Ya, itu. Jadi ada kalau nanti jawabannya dalam H dianggap diketahui. Dengan mengetahui bahwa volume tersisa yang muncul di luar cairan adalah fraksi. Fraksi itu bagian ya, dari volume total benda 2. Jadi Anda perhatikan ya, di soal itu kan dia tulis begini. Nah, waktu dicelupkan dalam zat cair, dalam keadaan seimbang ya. Ini dalam keadaan seimbang. Ini masih seimbang. Ini. Yang muncul ini katanya fraksi dari F, volume total benda 2. Gini. Ya. Volume benda 2, ya. Volume 2 itu seluruhnya ya. Jadi kalau kita kalau nyatakan tingginya saja, tingginya kan V2 ini kan tingginya H. Jadi dia bilang F kali H. Nah, jadi fraksi dari HH itu yang ini. Ya, ini waktu masih seimbang, belum kita kasih simpangan ini. Ya, masih seimbang. Nah, apa yang terjadi waktu seimbang? Ya, kalau Anda gambar gayanya, di sini ya sebelah kiri saya gambar 1. Di sini ada benda 2. Ini masih seimbang ya. Cuman benda 2 kan tercelup begini. Nah, begini ya. Di mana ini adalah FH ya. Kalau tinggi, kalau volume FV2. F itu fraksi ya, angka 0, itu ya. Nah, kalau Anda gambarkan di benda 1 ini ada MG, M1G. Kemudian di sini ada tali, ada tegangan tali, Anda sudah tahu itu T. Kemudian karena di sini dianggap katrol ini tidak berotasi, jadi hanya meneruskan gaya licin ya, jadi tidak berotasi, berarti di sini juga akan T, kan gitu kan? Kalau tidak berotasi kan ini T, ini juga T. Sama ya. Jadi ini juga T. Kemudian tentu di sini punya berat. Ya. Ini benda 2 M2G. Nah, bedanya di sini ada gaya apung. Nah, di sini ada gaya apung nih. Yang merah ini. Nah, ini gaya apung. Nah, ini gaya apung. Ini yang Archimedes. Ya. Gaya apung.
Apa rumus gaya apung? Gaya apung rumusnya apa? Rho fluida, rho cairan, kali gravitasi, rho G, V ya? V. Nah, tapi volume benda yang celup. Nah, yang celup saja. Yang tercelup justru. Volume yang tercelup. Jadi volume yang tercelup ini adalah, kalau kita dalam tinggi, ya, volume yang tercelup ini. Ya, kalau kita nyatakan dalam V2 apa? 1 min F kan? Kali V2. Kan yang muncul F kali V2. Berarti yang tercelup 1 min F kali V2. Oke. Ini adalah V celup. Ya, sehingga Anda bisa hitung gaya ke atasnya adalah rho cairan kali gravitasi kali V celupnya ini. 1 min F kali volume 2. Supaya tidak ada indeks-indeks volume 2 kita sebut, ya nggak apa-apa, kita sebut aja V2. Atau sama aja. Oke, ini sebut persamaan ini. Ya. Ini FA-nya. Nah, terjadi keseimbangan kan? Ini tadinya seimbang kan? Kita biarkan seimbang, dia tidak osilasi. Ya. Maka apa artinya? Sigma F-nya 0 kan gitu. Ini kan seimbang ya. Mula-mula itu seimbang. Mula-mula M2 ya, kita tinjau di M2. Ini M2 kan. Mula-mula M2 ini seimbang. Ya kalau mau cepatnya langsung aja gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Soalnya cuma ada 2 kan. Ya. T sama dengan sorry. Oke, pakai sigma F dulu karena ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Taruhlah yang positif itu yang ke bawah ya. Yang ke bawah nggak apa-apa. Ke atas atau ke bawah sama aja. Kan ini tidak bergerak. Jadi ini plus. Jadi plus M2G. Berarti ini min ya. Karena ke atas. Min FA min T. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga seimbang. Nah, kalau ini kan cuma 2 ya. Seimbang maka T-nya sama dengan M1G. Yang benda M1 ini juga kan tidak bergerak, seimbang. Nah, sekarang T-nya kita ganti di sini. M1G. Jadi sigma F 0 ini kan. Seimbang ini 0. Ruas kanannya. Jadi sigma F ini sama dengan M2G min FA min T-nya ini. M1G. Sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat FA sama dengan, ya, ini pindah ke sana ya. M2 kurang M1 kali G. Nah, ini akan kita olah untuk dapat persamaan misalnya ya. Jadi kita olah supaya di sini kan ada rho cairan. Kita mau cari rho cairan ini. Jadi FA ini ya, FA ini. Ini yang bintang. Rho cairan kali gravitasi kali 1 min F kali V2. Gini ya. Sama dengan, ya. Nah, sekarang ini ada M1 per M2 sama dengan N ya. Di sini aja. Ya, di bawah sini aja. Ya. Atau diklat aja ya. M1 per M2 itu sama dengan N. Artinya, M1 itu sama dengan N M2. Oke. Ini M2 dikurang M1 kan. Jadi kalau M2 dikurang M1, itu artinya M2 dikurangi M1 ya. N M2. Berarti ini sama dengan 1 kurang N kali M2. Nah, jadi M2 min M1 bisa saya rubah. Supaya muncul N kan. Ini kan M2. Ya, oke, saya tulis dulu ya. Saya tulis lagi ya. Ini di bintang. FA sudah diganti. Ini M2 min M1 kali G. Yang kiri tetap rho cairan G 1 min F V2. Nah, M2 min M1 itu ini. 1 min N M2G. Nah, seperti ini. Jadi G-nya bisa dicoret dulu ya. 1. Nah, seperti ini. Kemudian M2 ini
Kita rubah aja ya. Massa jenis benda 2 diketahui nggak? Massa jenis benda 2. Tapi benda 2 lakonnya ya di sini ya. Jadi anggap aja Anda sudah tahu kalau M2 itu bisa saya rubah massa jenis benda 2 kali volume 2. Supaya V2-nya saya coret. Jadi ini rho C 1 min F kali V2. Nah, sehingga V2-nya bisa saya coret. Jadi membandingkan antara massa jenis cairan dan massa jenis benda 2. Ya kan? Jadi dari sini saya dapat rho cairan sama dengan 1 min N kali rho 2 dibagi 1 kurang F. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Oke, sampai di sini. Ini kita tinjau waktu kita belum kasih simpangan. Nah, sekarang kita kasih simpangan ya. Supaya dia osilasi kan. Kita kasih simpangan Y supaya osilasi. Ya. Oke, sekarang saya gambar lagi ya. Ini ya. Sekarang nggak seimbang, ada percepatan ya. Ini ada M1G, ada T. Ya. Kemudian di sebelah sini, kalau saya besarkan aja ya. Ya, tadinya dia begini kan. Nah, ini yang muncul tadinya kan F kali H kan. Nah, sekarang saya tekan. Saya tekan ini. Saya tekan ke bawah sejauh Y. Nah, ya, simpangannya. Saya tekan. Jadi ini kita tekan ke sini nih. Kita tekan. Ya, kita tekan. Apa yang terjadi? Ada gaya ke atas, dia akan begitu kita lepas ini akan begitu kita lepas ini akan naik. Ya, ini akan naik. Kalau ini naik, ini akan turun, ya kan? Kalau ini naik, ini pasti turun ya. Kalau ini naik, ya toh, ini naik, ini pasti turun. Tapi percepatannya sama, karena mereka dihubungkan oleh satu tali. Jadi kalau ini percepatannya ke bawah A, ini ke atas A, sama. Ya, nah, kita cari gaya total pemulihnya apa? Tentu yang ada dalam arah ini kan, ini sudah. Dan ingat ini arahnya ke bawah, maka arah ke bawah kita tentukan positif. Untuk ini, untuk M1. Untuk M1 arah ke bawah positif. Untuk M2 arah ke atas yang positif. Karena dia begitu dilepas dari sini, dia akan bergerak ke atas kan. Nah, Anda lihat gambar sekarang gayanya. Di sini tetap T. Oke, di sini tetap ada M2G. Ya. Nah, tapi sekarang gaya ke atasnya ditambah kan, ditambah sebesar ini nih. Ya. Berkurang ya. Berkurang ya gaya ke atasnya. Tercelup. Oh, bertambah, benar, bertambah sebesar ini. Karena ini akan turun kan. Ya kan, dia akan turun kan. Ini kan kita tekan ke bawah. Bertambah sebesar ini. Ya, bertambah sebesar ini. Kita sebut aja delta FA. Ya, gaya ke atas yang tadi saling menghilangkan sudah, gaya apungnya sudah hilang kan. Ya, ditambah FA, ya, gaya apung yang tadi ya. Gaya apung yang di sini tadi. Kita sebut aja FA. Di sini gaya apungnya tadi FA kan. Di gambar pertama tadi mana? Oh ini, sorry. Nah, di sini ada FA kan. Ini tetap FA ini. Cuma sekarang FA-nya tambah besar, sebesar ini. Ini karena direndam lagi kan. Volume celupnya tambah Y kan. Volume celupnya tambah Y. Jadi tambah delta FA plus FA. Di sini FA. FA-nya sudah kita dapat kan. FA-nya ini kan. Ya, rho CG 1 min F kali V2. Oke. Sudah. Sekarang kita pakai rumus. Ya, sekarang ada percepatan kan? Ada percepatan. Jadi sigma F sama dengan massa yang osilasi kan ada 2 ya. M1 tambah M2 kali percepatan. Nah, percepatannya ini nanti omega kuadrat Y. Simpangannya Y kan? Oke, sigma F. Kita mulai ya dari sini. Ya.
Ini ke bawah plus ya. Jadi ini plus M1G. Ini min ya. Ini min. Min T. Nah, ini untuk M1. Untuk M2 yang ini. Ini ke atas plus. Jadi ini plus. Makanya tegangan tali saling menghilangkan kan. Kemudian ke bawah tetap ini. Ke bawah min. Ya, min M2G. Nah, kemudian gaya apungnya kan nambah nih. Gaya apungnya nambah. Ya. Ditambah FA plus delta FA. Ini pertambahan gaya apung. Kalau ini gaya apung mula-mula. Ya. Oke, sama dengan M1 plus M2 omega kuadrat Y. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal dimasukkan saja. Sebelum dimasukkan kita coret dulu yang sama. Min T tambah T. Coret. Sekarang kita lihat waktu seimbang. Nah, waktu seimbang ini. Ya. Kalau Anda lihat tadi, nah ini tadi Anda lihat di sini FA. Ini FA tadi Anda lihat di sini waktu seimbang. Ini kan M2G kurang M1G. Ini tadi dilihat. Kalau Anda lihat di sini kan, ini sebetulnya FA sama dengan M2G min M1G. Maksud saya di sini ada M2G, ya, ada M1G. Saya satukan ya. Jadi min M2G plus M1G. Saya satukan ini ya. Ditambah FA, ya, jadi ditambah delta FA. Sama dengan M1 tambah M2 omega kuadrat Y. Nah, kalau ini saya keluarkan min, apa yang saya dapatkan? Ini jadi M2G, ini min M1G. Tambah FA, ini tetap, tambah delta FA, ini tetap. M1 tambah M2 omega kuadrat Y. Nah, kalau Anda lihat ini apa? M2G kurang M1G. Dari waktu seimbang. Sama dengan gaya ke atas ini. Jadi ini sama dengan min FA. Maksud saya FA-nya bisa hilang. Karena memang yang tambahannya itu delta FA ini yang mempengaruhi osilasi. Ya. Jadi sebetulnya delta FA itu yang menyebabkan osilasi. Karena yang lain bisa hilang kan. Ini bisa hilang. Nah, ya udah, lebih sederhana sekarang kan. Tinggal masukin delta FA. Kan gitu ya. Tinggal masukkan delta FA. Oke, kita kelat lagi. Delta FA itu apa? Ya, tambahan gaya simpangan Y kan. Simpangan Y kan. Ya, delta FA. Gaya kapung itu rumusnya apa? Rho cairan, ya toh, kali gravitasi, kali volume tercelup. Nah, berarti ini rho cairan, kali gravitasi. Volume celupnya tambah Y kan. Volume celupnya tambah Y. Ya kan, tambah Y. Ya, volume celupnya tambah Y kali volume semula, YV2. Ya, jadi kali YV2. Ya, Y per H, Y per H. Kan berapa bagian kan? Ini kan kalau H jadi begini. Ini H. Kalau H, volumenya V2. Nah, kalau nambah lagi Y, berarti Y per H kali volume 2. Ya. Y per H kali volume 2. Oke? Inilah volume dari celup yang tambah tadi ya. Volume yang tambah sebesar Y. Ya, dibandingkan terhadap volume seluruhnya. Tentu Y per tinggi seluruhnya kali V2 karena bentuknya silinder. Oke? Jadi rho C dapat sudah. Tadi sudah dapat rho C. Ini. Ya. Jadi kalau saya masukkan rho C ini 1 min N rho 2 rho volume 2 ya. Ini volume massa jenis M2 1 min F. Itu rho C. Kali G kali Y per H. Nah, volume 2 tentu
sama dengan M2 per rho 2. Ya kan? Massa kan rho kali volume. Jadi volume benda 2 sama dengan massa 2 per massa jenis benda 2. Ya, jadi volume 2 ini diganti M2 per rho 2. Nah, Anda lihat di sini rho 2-nya bisa dicoret. Karena tidak diketahui kan, jawaban nggak sah kalau dalam rho 2. Nah, sekarang sah semua. Delta VI-nya adalah 1 kurang N, ya. G itu sah, Y juga sah. Ini ada M2 sah, diketahui kan M2. Per 1 min F juga sah. H juga sah. Nah, sudah sah delta FA. Sekarang baru dimasukkan lagi ke ini, bintang 2 ini. Ya. Delta FA, oh sorry bukan bintang 2 sudah. Ya benar, bintang 2. Ini kan tadi kita hitung. Ya. Ini kan kita hitung. Sekarang masukkan ke bintang 2 ya. Bintang 2 saya tulis lagi. Tapi ini saya tulis di kiri. M1 plus M2 omega kuadrat Y. Sama dengan, ya, delta FA-nya saya tulis di kanan. 1 min N G Y M2 per 1 min F kali H. Ya. Dengan demikian Y-nya bisa dicoret. Nah, jadi omega kuadratnya ketemu. Kanan bagi kiri. Jadi 1 min N G M2 per 1 min F H. Ini di bawah sini M1 plus M2. Nah, seperti ini. Ya, sekarang kita masukkan lagi. Ya, tadi sudah itu ya. Nih. M1 NM2. Ya, ini sudah cocok. Ini M1 plus M2. Bagaimana kalau M1 plus M2 di sini aja? M1 plus, atau di sini ya. Nih. Di sini ya. M1 plus M2. Ya. M1-nya itu NM2, ya. M1-nya NM2. Jadi NM2 tambah M2. Berarti N plus 1 M2. Nah, ya. N plus 1 M2. Jadi ini saya ganti dengan ini. Ya, Anda lihat. Nah, jadi hasilnya berapa? Jadi omega kuadrat sama dengan 1 min N G M2 per 1 min F H. M1 tambah M2 ini. N plus 1 M2. Maka M2-nya bisa dicoret. Nah, jadi jawabannya betul-betul sesuai sudah. Ya, yang diketahui sudah sesuai. Ya, kalau Anda lihat di sini yang diketahui kan, memang yang dikasihnya cuma N, ya, N, ya, H, F, G, ya, ya udah betul, N, H, F, G, udah selesai. M2 nggak ada. Nah, jadi nggak perlu diketahui kan di sini nggak ada M1, M2 disebut. Ya, ini kan saya misalkan massa benda 1 M1, massa benda 2 M2. Tidak ada di soal diketahui. Nah, akhirnya bisa hilang semua kan. Jadi dari sini kita dapat omega akar kan. Berarti periodenya tinggal, apa yang ditanya? Periode ya. Periode, ya tinggal periode mah tinggal 2pi akar. Nah, dibalik kan. Ini duluan. 1 min F kali H. N plus 1 kita bikin 1 plus N aja lah ya. Supaya di sini 1 kurang N. Dibagi 1 kurang N kali G. Nah ini dapat jawabannya. Ya. Jadi Anda lihat, dapat sudah jawabannya. Semua jawabannya sah. F diketahui. H diketahui. N diketahui. G diketahui. Ya demikianlah saya sudah menjelaskan bagaimana pengaruh fluida ya. Di sini digabung dengan soal dinamika kan. Dinamika di mana ada katrol. Cuman sederhana percepatannya sama. Kemudian ada gaya apung. Mudah-mudahan Anda mengerti bagaimana aplikasi fluida ini di dalam soal-soal yang berbobot soal olimpiade. Yang saya ambilkan dari referensi dan buku saya tadi. Ada 2 ya. Satu ASN, satu KSN.
Jadi dengan demikian selesai seluruhnya tentang fluida, 7 soal ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kita akan masuk besok terakhir sebelum Anda bertanding. Itu saya akan berusaha untuk review. Mungkin hanya 3 topik, karena satu adalah gerak melingkar beraturan, diambil dari OSK 2020. Kemudian ada momentum linear aja, digabung dengan kinematika gerak, ya, gerak lurus berubah beraturan. Kemudian soal yang ketiga gerak parabola, ya. Jadi review 3 itu saja, karena waktu kita terbatas sampai hari Sabtu. Kalau masih ada waktu saya akan review lagi beberapa soal, ya. Demikian, semoga Anda bisa merasakan manfaatnya, khususnya bagi yang mengikuti OSK KSNK nanti di minggu depan, dan juga bagi guru pembina muda yang masih haus untuk belajar Olimpiade Fisika. Ya, semoga apa yang saya tuliskan ini bisa membantu bapak-bapak ibu yang terjun di dalam pembinaan Olimpiade yang masih baru. Kalau yang sudah mahir, ya saya rasa mungkin hanya sebagai perbandingan saja. Sekali lagi terima kasih. Bagi yang belum subscribe dan merasakan ada manfaatnya, silakan di subscribe untuk memberi dukungan kepada kami untuk terus bersemangat meload video-video yang meningkatkan kualitas belajar sains, baik matematik, fisika, dan kimia. Terus belajar keras, semangat, maka saya yakin Anda pasti berhasil lulus OSK untuk menuju ke Olimpiade Sains Provinsi. Saya Martin Kanginan.